Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Yulia Permata dari kelas 8 LLA dengan dosen pengajar Bapak Budiman STMTR. Di sini saya akan membahas mengenai entrepreneurship. Adapun materi yang akan saya bahas ialah etika, fungsi, dan prinsip wirausaha. Etika usaha. Apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Prancis yaitu etiquette yang berarti kartu undangan. Menurut Bertens tahun 2001, secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Dalam bentuk tunggal, ethos bermakna tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, cara berpikir. Dalam bentuk jamak, kata etika yaitu ta eta, berarti adat kebiasaan. Jadi, etika adalah kumpulan ilmu dan nilai tentang ukuran benar atau salah, baik atau buruk yang dianut dalam masyarakat. Etika terbagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. 1. Etika umum. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori berkaitan dengan kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. 2. Etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Dalam arti luas, etika ini sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hal ini disebabkan norma-norma atau kebiasaan masyarakat di setiap daerah atau negara berbeda-beda, menurut Kashmir tahun 2006. Etika khusus yang bersifat fundamental di tengah-tengah masyarakat dan berlaku sepanjang masa dan di semua kalangan dijelaskan Zimmer dan Scarborough tahun 1996 adalah 1. Sopan santun, 2. Integrity, 3. Menjaga janji, 4. Fidelity, 5. Fairness, 6. Caring for other, 7. Respect for other, 8. Responsible citizenship, 9. Pursuit of excellence, 10. Accountability. Etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam berusaha dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam suatu perusahaan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap etika usaha atau bisnis yaitu 1. Cultural difference, 2. Knowledge, 3. Organizational behavior. Etika kewirausahaan. Etika merupakan pedoman moral dalam kehidupan manusia yang akan membimbing manusia untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oleh karena itu, dalam berbisnis, etika harus ditegakkan. Jika dalam bisnis tidak lagi memperhatikan etika, maka perusahaan itu cepat atau lambat pasti akan menuju kepada kehancurannya. Menurut Mahatma Gandhi, ada 7 macam dosa yang jika dilakukan akan membawa kehancuran bagi organisasi maupun perusahaan. 1. Kaya tanpa kerja. 2.
nikmat tanpa nurani. 3. Ilmu tanpa karakter. 4. Bisnis tanpa moralitas. 5. Sains tanpa kemanusiaan. 6. Agama tanpa pengorbanan. 7. Politik tanpa prinsip. Tahun 2002, Harvard Business School mengeluarkan hasil diskusi tentang peranan spiritualitas dalam mendorong keberhasilan bisnis. 1. Integritas atau kejujuran. 2. Energi atau semangat. 3. Wisdom atau bijaksana. 4. Inspirasi atau ide dan inisiatif. 5. Keberanian dalam mengambil keputusan. 10 karakter utama ideal berdasarkan ranking menurut top manager dari hasil studi di Amerika. Jujur 88%, berpikiran maju 71%, kompeten 66%, memberi inspirasi 65%, cerdas 47%, adil 42%, berpandangan luas 40%, mendukung 35%, terus terang atau jujur 34%, dapat diandalkan 33%. Secara khusus, etika yang melekat pada diri entrepreneur adalah 1. Kejujuran, 2. Bertanggung jawab, 3. Menepati janji, 4. Disiplin, 5. Taat hukum, 6. Suka membantu, 7. Komitmen dan menghormati, 8. Mengejar prestasi. Berdasarkan etika yang melekat dalam diri entrepreneur dapat dimaknai sebagai 1. Memiliki usaha adalah tugas mulia dan kebiasaan baik. 2. Menempa pikiran untuk maju. 3. Kebiasaan membentuk watak. 4. Membersihkan diri dari kebiasaan berpikir negatif. 5. Kebiasaan berprakarsa. 6. Kepercayaan kepada diri sendiri. 7. Membersihkan hambatan buatan sendiri. Dan yang terakhir, mempunyai kemauan, daya upaya, dan perencanaan. Tujuan dan manfaat etika usaha. 1. Untuk persahabatan dan pergaulan. 2. Menyenangkan orang lain. 3. Membujuk pelanggan. 4. Mempertahankan pelanggan. 5. Membina dan menjaga hubungan. Fungsi wirausaha terbagi menjadi 2, yaitu fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama wirausaha. 1. Membuat keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. 2. Memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. 3. Menetapkan bidang usaha yang diinginkan. 4. Menghitung skala usaha yang diinginkan. 5. Menentukan pemodalan yang diinginkan dengan komposisi yang menguntungkan. 6. Memilih dan menetapkan kriteria pegawai atau karyawan dan memotivasinya. 7. Mengendalikan secara efektif dan efisien. 8. Mencari dan menciptakan berbagai cara baru. 9. Mencari terobosan baru, masukan, serta mengolahnya menjadi barang baru atau jasa yang menarik. 10. Memasarkan barang atau jasa tersebut untuk memuaskan pelanggan. Fungsi tambahan wirausaha. 1. Mengenali lingkungan perusahaan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha. 2. Mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan. 3. Menjaga lingkungan perusahaan agar tidak merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan. 4. Meluangkan dan peduli atas terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Prinsip berwirausaha. Seorang wirausaha tidak akan pernah takut gagal,
penuh semangat, kreatif dan inovatif, bertindak penuh hitungan, sabar, ulur dan tekun, dan yang terakhir optimis. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.